Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya ya lur ya. Yang buat yang belum tahu, perkenalkan nama saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa Bejo TKI Malaysia? Sebab saya bekerja di Malaysia. Jadi pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia tentunya ya lur ya. Sebab masih suasana Idul Fitri. Pada suasana Idul Fitri ini tentunya tidak lupa saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya ingin sedikit cerita ya lur ya. Kebiasaan kalau saya itu habis pulang merantau daripada Malaysia itu, kalau terjumpa kawan-kawan, jiran, saudara itu, tahu nggak yang apa mereka tanyakan? Selalu tanya tentang keadaan Malaysia, suasana Malaysia, keseharian di Malaysia, dan bahasa yang digunakan sehari-hari di Malaysia. Wajar sih kalau mereka penasaran kan, sebab tidak ramai juga sih di perkampungan saya ini yang pergi merantau ke luar negeri. Jadi tentunya mereka ingin tahu dong gimana suasana di luar negeri. Yang pertama, kalau untuk perkampungannya ya lebih kurang sih dengan Malaysia, cuman yang membedakan rumahnya. Kalau di perkampungan saya ini kan rumahnya sudah rapat-rapat ya lur, sudah dempet-dempet gitu ya. Dan kalau untuk di Malaysia itu kan rumahnya mayoritas jarang-jarang, sebab orang Malaysia ini kan kebunnya luas. Jadi apa ya, di sekeliling rumah itu masih dalam kebun-kebun sawit kan. Ada ya kebun nanas, tapi yang banyak itu kebun sawit. Dan untuk keseharian ya mereka sama sih, ke kebun juga. Sebagian ada yang kerja kilang juga. Dan untuk bahasa sehari-hari, saya tahu nggak bilangnya pakai bahasa Jawa. Sebab memang di kawasan yang saya tempatin itu bahasa Jawa yang digunakan kan lur. Di kawasan Batu Pahat Johor itu memang ramai penduduk Malaysia yang berketurunan Jawa, meskipun ada juga lah yang dari Bugis, dari Minang, Banjar itu ada, tapi ramai yang keturunan Jawa. Mereka itu heran tahu tak lur, kok gimana sih ceritanya kok bisa menggunakan bahasa Jawa dan mereka paham. Tentunya ya mungkin dalam era tahun 60-an mereka penduduk atau orang Indonesia yang berasal dari Jawa itu merantau lah ke Malaysia untuk bekerja lah tadinya kan, kemungkinan gitu. Terus mereka menetap akhirnya di Malaysia, kawin dengan orang Malaysia, terus beranak pinang, begitulah ceritanya. Jadi sampai sekarang masih ramai yang tahu dan pandai bercakap Jawa, meskipun mereka tak sefasih dan tak bahasa Jawanya itu agak sedikit berbeda dengan bahasa Jawa yang asli gitu ya lor. Sebab biasanya mereka sudah bercampur dengan logat-logat Melayu. Dan mereka juga penasaran lur, kok di Malaysia itu kok kayak deket banget. Sebab saya kan sering balik ya lur ya. Intinya bukan deket sih, sebab sekarang ini kan enak transportasinya, pakai naik pesawat terbang. Tidak seperti dulu awal saya mulai datang Malaysia itu lewat jalur bawah, jalur laut, naik bus dan lain sebagainya. Itu lama, kadang makan waktu 2 hari 1 malam zaman dulu ya lur ya. Dan lebih lucunya itu kalau anak-anak kecil lur, anak-anak kecil itu kalau jumpa dengan saya, terutama anak saya itu pasti ditanyakan jumpa Upin Ipin tak gitu. Terus mereka juga tahu sih sedikit banyak bahasa Malaysia, sebab hampir setiap hari kan nonton Upin Ipin, tak nak macam itu. Jadi agak meniru-nirukan logat bahasa Melayunya. Dan kalau saya candain ngomong bahasa Melayu, mereka juga paham, sebab memang hari-hari nonton TV kan. Sebetulnya Indonesia dan Malaysia itu memang banyak ramai yang membicarakan serumpun, tapi ramai juga sih yang mengkritik itulah. Sebab memang Indonesia Malaysia itu banyak kesamaan, walaupun ada perbedaannya ada, tapi memang banyak sih kesamaan dari cara tata bicara, keseharian, dan bentuk tubuh, raut wajah itu memang tak jauh beda kan lur. Itu kalau versi menurut saya. Sebab saya kan antara Indonesia itu memang nyata, di Malaysia kerja juga lama, di Indonesia memang tempat tinggal saya, jadi memang sedikit banyak tahulah kan
Begitu juga orang Malaysia sih, kawan-kawan saya kalau di Malaysia itu sering tanya tentang Indonesia, gimana perkampungannya, kesehariannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Tapi saya senang bisa berbagi cerita kan, meskipun mereka tidak datang langsung ke Malaysia, setidaknya mereka tahulah. Jujur ya Lur, kalau di Indonesia, di perkampungan saya ini, memang isu-isu tentang pergaduhan Indonesia Malaysia seperti di sosial media itu memang sama sekali tidak ada dan sama sekali tidak pernah saya jumpai ya Lur ya. Mereka itu memang tidak pernah tidak pernah menghiraukan lah tentang di sosial media yang ribut-ribut gitu. Memang bukan masalah tidak tahu, tapi memang apa sih, ini cuma isu hoak aja gitu kalau orang-orang kampung saya, dan memang sama sekali tidak pernah menanyakan kok di sosial media gaduh-gaduh gini, nanti di sana kamu digini tak. Lagipun saya kan sudah bercerita di Malaysia itu aman, nyaman dan tentram, tidak ada gangguan, premanisme dan lain sebagainya. Memang faktanya begitu ya Lur ya. Mungkin premanisme itu ada, tapi di kawasan-kawasan bandar tertentu. Kalau untuk di perkampungan memang tidak ada sama sekali. Bahkan tingkat keamanannya saya boleh bilang 90% lah. Sebab kalau di sana kan saya sering pulang malam, walaupun melewati perkebunan sawit gitu, tetap aman walaupun pulang pukul 2, pukul 3 dari tempat kawan gitu ya Lur ya. Asik sebetulnya kalau ketika berjumpa dengan orang Indonesia di sini, di kampung halaman saya sini, mereka banyak yang dipertanyakan. Oke, mungkin gitu aja dulu konten saya hari ini. Jangan lupa yang baru nonton channel saya ini di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.